Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umri dunya. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati kepada Bapak Irham Yuwanamu MPDI selaku dosen pengampu materi agama Islam di sekolah atau di madrasah. Izinkan saya, Aulia Rasida, membuat video untuk memenuhi tugas. Yang pertama, deskripsi buku. Saya akan menelaah buku paket MA mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 10 yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Pendidikan Islam, dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Diterbitkan pada tahun 2014 di Jakarta yang menggunakan kurikulum 2013. Kedua, deskripsi pengajaran atau metode. Pendidik melakukan pengajaran atau metode kepada anak muridnya. Yang pertama, yakni menyimak ayat-ayat dan buatlah komentar atau pertanyaan. Didik terlebih dahulu memerintahkan kepada anak muridnya untuk menyimak ayat-ayat Al-Quran. Sehabis itu, anak muridnya melakukan komentar atau pertanyaan dari ayat-ayat tersebut. Yang kedua, berdiskusi. Pendidik memberikan kepada anak-anak muridnya untuk berdiskusi. Yang ketiga, ada berlatih. Pendidik melakukan pelatihan soal kepada anak muridnya. Yang keempat, mengamati gambar dan buatlah komentar atau pertanyaan. Didik memerintahkan kepada anak muridnya untuk mengamati gambar, sehabis itu lakukan komentar atau pertanyaan. Yang terakhir, ada kegiatan presentasi. Pendidik melakukan kegiatan presentasi kepada anak-anak muridnya. Ketiga, deskripsi materi. Di dalam buku ini terdapat semester ganjil dan semester genap. Baik, saya akan mengulas dari bab 1, yaitu memahami akidah Islam. Islam terdiri dari akidah, ibadah, dan akhlak. Akidah adalah pondasi, akidah adalah pokok dan dasar dalam agama. Ajaran Islam meliputi 3 hal, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Akidah adalah hal yang pertama dan utama yang harus kita miliki. Akidah adalah pondasi dari segala amal yang akan kita lakukan. Amal dan akhlak tidak ada nilainya bila tidak didasarkan pada akidah dan keimanan yang benar. Bab 2, ayo bertauhid. Islam dikenal sebagai agama tauhid. Di dalam Al-Quran dan hadis sangat ditekankan agar umat Islam senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sedikit pun akidahnya tercampur dengan praktik-praktik kemusyrikan. Tauhid adalah salah satu prinsip dasar dalam agama Islam. Ajaran tauhid dibawa oleh setiap nabi hingga kepada Nabi Muhammad SAW. Namun, dalam realitasnya masih banyak kaum muslimin yang tidak bisa mempertahankan ajaran tauhid. Bab 3, menjadi hamba Allah yang berakhlak. Manusia adalah makhluk yang sempurna dan mulia. Letak kesempurnaan dan kemuliaannya manusia diantaranya terletak pada akhlaknya. Setiap tingkah laku manusia mempunyai nilai. Tidak demikian dengan tingkah laku hewan, karena manusia disebut sebagai makhluk bersusila. Jika akhlaknya baik, berarti ia telah mampu mempertahankan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang sempurna dan mulia. Jika sebaliknya, maka sesungguhnya ia telah menjatuhkan harkat dan martabatnya seperti binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Bab 4, memahami induk-induk akhlak terpuji. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk yang mulia. Kemuliaan manusia akan tetap bertahan selama manusia berpegang teguh kepada akhlak
yang dianjurkan oleh Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasul. Bab 5. Memahami induk-induk akhlak tercela. Manusia sebagai makhluk yang mulia karena akhlaknya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban itu adalah menunaikan dan menjaga akhlak yang baik serta menjauhi akhlak yang buruk. Martabat manusia yang begitu tinggi dan mulia tersebut dapat jatuh dan merosot sampai ke taraf yang serendah-rendahnya jika mempunyai akhlak yang buruk atau tercela. Bab 6. Alangkah bahagianya jika kita bersyukur, qanaah, ridho, dan sabar. Akhlak merupakan pilar kehidupan seluruh umat di dunia ini. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi ini akan tergantung kepada akhlaknya. Apabila manusia mempunyai akhlak yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW, niscaya kehidupan dunia ini akan menjadi baik. Selain itu, manusia akan mampu menyelesaikan tugas kekhalifahannya di muka bumi ini. Saya akan mengulas lebih rinci tentang bab 7. Ayo kita hormati orang tua dan guru kita. Dalam hidup seseorang manusia pasti tidak lepas dari peran dan jasa orang tua. Belum lahir, dalam kandungan hingga kita dewasa dan mandiri. Bahkan tidak jarang pula, sampai dewasa pun kita tetap membutuhkan mereka untuk membimbing kita. Adab terhadap orang tua. Kalau kita amati di dalam kitab suci Al-Quran bahwa perintah berbakti kepada ibu dan bapak bergandengan dengan perintah menyembah Allah. Jika orang tua kita wafat, maka kewajiban kita adalah memandikan, mengkafani, mensolati, dan menkuburkannya. Laksanakan wasiatnya yang baik jika berwasiat, mendoakan ampun kepada orang tuanya dari anak-anaknya. Selanjutnya ada adab terhadap guru. Di samping kita berkewajiban berbakti kepada orang tua, kita juga berkewajiban bersikap hormat dan patuh kepada guru. Kenapa kita harus patuh kepada bapak atau ibu guru? Jasa guru yang sangat besar bagi murid dan masyarakat, bahkan bagi kemajuan bangsa dan negara. Kita tidak akan menjadi pintar tanpa bimbingan guru. Untuk menjadi presiden, menteri, doktor, dan lain sebagainya memerlukan bimbingan dari guru. Bab 8. Kisah teladan Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam bab ini, kita akan mempelajari sejarah kehidupan salah satu Nabi Allah yang diceritakan secara gamblang dan panjang lebar di dalam Al-Quran, sampai nama Nabi tersebut namanya diabadikan menjadi nama sebuah surah dalam Al-Quran. Nama Nabi tersebut adalah Nabi Yusuf. Setelah mengulas di semester ganjil, sekarang mengulas di semester genap. Bab 9, seharusnya kita menghindari perbuatan syirik. Di dalam kitab Al-Quran dijelaskan bahwa syirik sebagai dosa yang tidak terampuni. Terkadang sebagai muslim terjebak dalam praktik-praktik kesyirikan, namun mereka tidak menyadari dan menganggap bahwa itu perbuatan baik. Islam adalah agama datang untuk menegakkan tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita telah bersaksi dalam setiap harinya. Paling tidak dalam salat kita membaca syahadat yang bermakna tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Bab 10, indahnya Asmaul Husna. Di samping memiliki beberapa sifat wajib, Allah juga memiliki Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan merupakan sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita berdoa kepada Allah, kita dianjurkan berdoa dengan menyebut Asmaul Husna. Bab 11, membiasakan sifat terpuji, husnuzon, roja, dan taubat. Dalam masalah akhlak, Rasulullah SAW adalah insan kamil atau manusia yang sempurna. Dalam diri Rasulullah SAW terkandung nilai-nilai yang mulia,
Kita sebagai umatnya harus berusaha untuk menjadi manusia yang mempunyai sifat-sifat terpuji dan berbudi pekerti luhur sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bab 12. Menghindari sifat tercela, licik, tamak, zolim, dan diskriminasi. Ada dua sifat yang dimiliki oleh manusia sejak menginjak dewasa. Dua sifat itu adalah sifat terpuji dan sifat tercela. Jika ingin menjadi orang baik, sudah sepantasnya kita memiliki sifat terpuji. Memiliki sifat terpuji akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ahli surga. Sebaliknya, sifat tercela harus dijauhi karena dapat menjerumuskan kita pada perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Bab 13. Ayo kita jenguk saudara kita yang sedang sakit. Menjenguk orang sakit bagian dari adab Islam yang mulia dan sangat dianjurkan. Islam adalah rahmat. Rahmat Islam ini mencakup semua sisi kehidupan, diantaranya rahmat Islam terhadap orang-orang yang lemah dan sakit. Karena orang sakit sedang merasakan penderitaan dan menahan sakit yang menyerangnya. Dan yang terakhir, bab 14 tentang kisah teladan Rasul Ulul Azmi. Para Rasul adalah manusia biasa yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT untuk menyampaikan pesan-pesannya. Pemilihan seseorang Rasul adalah ketetapannya dan siapapun tidak bisa mempengaruhinya. Di antara para Rasul-Rasul Ulul Azmi yaitu ada 5. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad SAW yang memiliki kesabaran, keteguhan hati yang tinggi. Keempat, kelebihan dan kekurangan. Di dalam buku paket Akidah Akhlak Madrasah Aliyah kelas 10, diantaranya mempunyai kelebihan yaitu sudah menggunakan kurikulum 2013 yang sesuai KI dan KD, maka secara umum materinya sudah mencapai kelayakan isi atau maupun rujukan yang digunakan. Pada kelayakan bahasa di dalam buku ini sudah sangat sederhana, efektif dan efisien dan standar jika dilihat dari perkembangan peserta didik. Kekurangan di dalam buku siswa Akidah Akhlak kelas 10 Madrasah Aliyah yaitu kurangnya materi pengayaan dan contoh-contoh soal pengayaan dan kurangnya informasi yang disampaikan di dalam materi tersebut. Yang kelima, solusi atau alternatif. Di dalam buku paket Akidah Akhlak kelas 10 Madrasah Aliyah mempunyai kritik dan solusi. Kritik diantaranya yaitu dalilnya tidak tercantumkan pada bab 3 menjadi hamba Allah yang berakhlak. Solusinya adalah surat Al-Imran ayat 139. Kedua, dalilnya tidak tercantumkan pada bab 5. Ayo kita pelajari induk-induk akhlak tercela. Solusinya adalah Quran Surat Al-Mu'minun ayat 60.